Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak lan ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Falah rahimakumullah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih terus memberikan karunia kepada kita. Tiada bosan Allah mengucurkan kenikmatan kasih sayang kepada kita semuanya. Terbukti malam hari ini, malam ke-9 dari bulan Dzulqa'dah, siang tadi ke-8. Malam ini, maghrib ini, kita memasuki hari ke-9 dari bulan Dzulqa'dah. Bapak dan Ibu, mohon maaf saya tidak membawa laptop. Kita ingin bicara tentang Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum, ashhur jamak dari syahrun. Syahrun artinya bulan, hurum jamak dari haram. Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang disucikan, bulan-bulan yang dimuliakan. Bapak dan Ibu, sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 37, Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahran. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan dalam setahun di sisi Allah ada 12 bulan. Ini bulan-bulan kalender Komariah. Kalender Syamsiyah pun sama, Januari, Februari sampai Desember ada 12. Komariah berdasarkan bulan, rembulan, ada 12 juga. Dari 12 bulan itu, 4-nya minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan, yang disucikan, yaitu bulan Dzulqa'dah sekarang ini, bulan urutan ke-11. Kalau kalender nasional berarti November, bulan ke-11. Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah bulan ke-12, kemudian Muharram bulan pertama. Ini 3 bulan urut, 11, 12, 1. Kemudian keempatnya lompat bulan ke-7, urutan ke-7, yaitu bulan Rajab. Inilah 4 dari 12 bulan yang Allah muliakan, yang Allah sucikan. Loh, bagaimana dengan bulan Ramadan? Bulan Ramadan pasti tanpa disebutkan di 4 ini sudah otomatis, bahkan lebih mulia daripada 4 bulan ini.
bulan spesial. Bapak dan Ibu, yang ingin kita sampaikan, kita harus bersyukur. Kemarin bulan Ramadan, atau bahkan dari sebelum Ramadan, dari Rajab, di antara kita mestinya ada yang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Kemudian setelah Rajab, Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan hantarkan kami berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dikabul napa mboten? Dikabul. Nyatanya sekarang kita sudah melewati bulan Ramadan, bulan yang kula panjenengan sami memperbanyak ibadah, bulan yang sangat spesial. Ada puasa Ramadan yang dijanjikan oleh Allah ampunan. Dengan berpuasa Ramadan, dengan berpuasa Allah janjikan ampunan. Ada Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan pintu surga dibuka ngablak-ngablak. Sebaliknya pintu neraka ditutup rapat-rapat. Setiap amal soleh, amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Dan seterusnya banyak. Ada sholat taraweh, ada i'tikaf, tadarus Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu sudah kita lalui, alhamdulillah. Mudah-mudahan kula panjenengan sami termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa? Karena kalau tidak dapat ampunan berarti celaka. Orang diberi kesempatan hidup berjumpa dengan bulan Ramadan, keluar selesai Ramadan tak mendapatkan ampunan. Kata malaikat Jibril, celaka. Nabi bahkan mengatakan amin, kabulkan ya Allah. Jadi suatu ketika Bapak Ibu, Nabi naik ke mimbar mau khutbah. Mimbar Nabi itu ada 3 tundakan. Kalau mimbarnya Nabi kan depannya kosong terbuka. Kalau ini kan rapet terbuka, jadi menghadapnya langsung kelihatan jamaah. Nah, ada 3 tundakan. Ketika Nabi naik tundakan pertama, Nabi berkata amin, yang artinya Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Sahabat kan bingung, loh Nabi naik mimbar manjat tundakan kok ngucap ya Allah kabulkanlah, ada apa? Naik lagi tundakan kedua, Nabi ngucap lagi amin, kabulkanlah ya Allah. Naik tundakan yang ketiga, amin. Sahabat penasaran, Nabi ngertoso. Akhirnya dijelaskan, kalian pengen tahu kenapa saya ngucapkan amin. Nah, salah satunya itu Nabi ketika naik tundakan ada malaikat Jibril datang mengucapkan kata-kata. Selesai mengucapkan kata-kata, Nabi amin. Nah, kata-kata yang nomor 2 yang Nabi naik tundakan kedua itu malaikat Jibril berkata, celaka orang yang diberi kesempatan masuk bulan Ramadan tetapi keluar Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Nabi ngucap ya Allah kabulkanlah, kan berarti celaka. Betul, siapa keluar Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Kenapa tidak mendapatkan ampunan? Berarti tidak minta ampun, tidak ngibadah, tidak puasa, tidak taraweh, tidak berdoa Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anna. Tidak. Akhirnya tidak mendapatkan ampunan. Nah, kalau kita insya Allah termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu, Ramadan sudah berlalu. Ramadan berlalu, datang bulan Syawal. Bulan Syawal pun termasuk bulan yang luar biasa. Ada hari raya Idul Fitri, kemenangan. Di hari raya Idul Fitri pasca Ramadan, dosa-dosa kita Allah ampuni. Untuk menyempurnakan kesucian diri kita, kita saling memaafkan. Dosa dengan Allah kosong, dosa dengan sesama manusia kosong, karena kita saling silaturahim, memaafkan, halal bihalal. Sampai hari tadi masih ada halal bihalal. Hari tadi halal bihalal ibhi di gedung Arafah. Hebat, yang datang orang-orang hebat. Ketua ibhinya sekarang Pak Iqmal Jaya, wali kotanya Pak Dedion hadir meresmikan renovasi gedung Arafah. Yang isi ceramah bapaknya Pak Dedi, Pak Muhadi, yang punya Dedi Jaya. Wis orang-orang hebat tadi, sampai setengah 12 masih ada halal bihalal dalam rangka hablum minanas, hablum minallah, bersih insya Allah, tinggal kemudian disempurnakan hablum minanas. Itu di bulan Syawal. Ibadah di bulan Ramadan tidak putus. Puasa Ramadan sudah selesai, masih ada puasa 6 hari bulan Syawal. Masih kurang, ada Ayyamul Bid 13, 14, 15. Masih kurang, ada Senin, Kemis. Artinya nopo Bapak Ibu? Allah itu menghendaki kula panjenengan selalu dalam kondisi yang baik, berada di bulan-bulan yang baik, bulan-bulan yang mensupport kula panjenengan sami untuk senantiasa beribadah, beramal soleh. Nah, bulan Syawal selesai, datang bulan Dzulqa'dah. Yang bulan Dzulqa'dah itu bagian dari 4 bulan yang Allah muliakan, yang Allah sucikan. Bapak dan Ibu, dengan apa kita memuliakan 4 bulan yang mulia ini? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dengan amal soleh. Amal soleh nopo? Amal soleh nopo kemawon. Tidak ada amal soleh khusus di bulan Dzulqa'dah. Kalau di bulan Dzulhijjah ada haji umroh, ada menyembelih binatang kurban, ada sholat Idul Adha, ada takbiran. Idul Fitri kemarin takbiran, tapi takbirannya kan hanya malam itu sampai khotib naik mimbar. Idul Adha takbirannya 4 hari. Tanggal 10-nya hari raya Idul Adhanya ditambah 3 hari tasyrik, 11, 12, 13. Itu amalan-amalan khusus. Yang lain amalan umum, termasuk di bulan Dzulqa'dah ini kita disuruh memperbanyak amal soleh, kita disuruh memperbanyak ibadah. Kenapa? Karena amal soleh dan ibadah yang dilakukan di bulan-bulan yang mulia 4 bulan itu dilipat gandakan pahalanya.
Berapa kali lipat? Tidak dijelaskan secara khusus. Kalau tidak dijelaskan berapa banyak pahalanya, itu berarti saking banyaknya. Maka tidak terhitung, tidak ada hitungannya. Kalau 10 kali lipat, kalau 700 kali lipat, masih ada lipatannya, kelipatannya. Tapi kalau tidak disebutkan, itu pertanda banyak sekali. Sebaliknya, kita diperintahkan memperbanyak amal soleh. Sebaliknya, kita disuruh berusaha semampu kita meninggalkan perbuatan salah, perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa yang dilakukan di 4 bulan itu, hukumannya pun dilipat gandakan. Sama dengan amal soleh, dilipat gandakan pahalanya. Amal tolih kebalikan amal soleh, itu pun dilipat gandakan dosa hukumannya. Bapak dan Ibu, kalau zaman dulu, zaman sebelum Islam datang, orang-orang Arab, orang-orang di Jazirah sana, di Mekah, Madinah dan seantero lainnya, itu pun sudah memuliakan 4 bulan ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, itu mereka muliakan. Dengan cara apa mereka memuliakan? Dengan cara gencatan senjata. Bagi mereka, pamali tidak boleh melakukan perbuatan gelut, bertengkar, saling numpahkan darah, perang, begal, ngerampok, itu enggak boleh. Pamali, tabu kalau hal itu dilakukan di bulan-bulan 4 ini. Mereka patuh itu. Sehingga di 4 bulan ini mereka ngumpet senjata diumpetin. Kalau zaman dulu biasa bawa pedang, bawa pisau, bawa tombak atau apa, bawa panah, busur, itu ndak. Senjata masuk gudang. Karena apa? Biar tidak terjadi gelut, pertumpahan darah dan seterusnya. Bagus mboten niku? Bagus. Maka ketika Islam datang, 4 bulan yang sudah biasa dimuliakan oleh orang-orang jahiliyah itu, karena itu kebaikan, akhirnya ditetapkan menjadi syariat Islam. Apakah begitu? Satu sisi betul, karena nyatane kayak begitu. Tapi sisi yang lain ada yang kurang betul. Di mana kurang betulnya? Karena orang-orang jahiliyah itu pun itu bukan budaya mereka. Saat itu iya budaya mereka, tapi mereka mewarisi ajaran Nabi Ibrahim, milah Ibrahim. Jadi memuliakan 4 bulan itu sudah ada sejak ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam. Turun temurun sampai diwarisi orang-orang Arab jahiliyah pra-Islam itu, sebelum datang Islam. Jadi kalau kemudian ditetapkan menjadi syariat Islam, bukan berarti Islam menetapkan budaya jahiliyah. Karena apa? Karena itu warisan dari Nabi Ibrahim. Sehingga sesungguhnya Islam menetapkan kembali ajaran Nabi Ibrahim. Sama kayak haji dan umroh, itu kan ajaran Nabi Ibrahim.
Di Islam dijadikan syariat, bahkan menjadi rukun Islam. Pertanyaannya, kenapa di zaman Nabi Ibrahim 4 bulan itu dimuliakan? Dimuliakannya dengan cara dilarang gelut, dilarang begal, dilarang saling bacok, dilarang saling numpahkan darah. Kaitannya nopo? Ternyata Bapak Ibu, kaitannya dengan ibadah haji. Ibadah haji yang disyariatkan di zaman Nabi Ibrahim. Walaupun sesungguhnya haji bukan sejak zaman Nabi Ibrahim, sejak manusia pertama, Nabi Adam. Karena Ka'bah itu dibangun di era Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diperintahkan membangun Ka'bah sebagai tempat ibadah, sebagai baitullah, nyembah Allah, dibantu oleh para malaikat. Makanya di Quran disebutkan inna awwalal baiti wudi'a linnas lalladzi bibakkata mubarakan. Sesungguhnya bangunan yang ada di atas bumi yang pertama kali didirikan, dibangun, lalladzi bibakkah, adalah yang ada di Bakkah. Bakkah itu tanah yang di atasnya ada bangunan Ka'bah. Fondasinya itulah Bakkah. Tanah di mana ada fondasi Ka'bah itulah namanya Bakkah. Bangunan di atasnya namanya Ka'bah. Kota di mana ada Ka'bah namanya Makkah. Bakkah, Ka'bah, Makkah. Itu sudah dibangun di zaman Nabi Adam, terus berlanjut sampai era Nabi Nuh alaihi salam. Ketika terjadi banjir bandang, hancur tuh, hilang tuh, tertutup lumpur Ka'bah itu bangunan. Terus sampai kemudian di era Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan untuk membangun kembali Ka'bah. Nabi Ibrahim berdua dibantu oleh Nabi Ismail putranya, dibangun kembali Ka'bah, ditunjuki oleh malaikat Jibril. Itu loh, di situ letaknya. Setelah selesai membangun Ka'bah, kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, wa adzin finnasi bil haji. Diazankan, azan kan panggilan, hayya ala sholah. Nah kalau yang haji berarti hayya alal haji, ayo pada berangkat haji. Maka kemudian pada datang berangkat, labbaika Allahumma labbaik. Labbaika kan artinya ya Allah, aku datang, kami datang memenuhi panggilanmu. Nabi Ibrahim ketika diperintahkan Allah untuk memanggil, mengumumkan kepada manusia, mengadzankan, mengumumkan haji, Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, bagaimana mereka bisa mendengar suara saya? Suara saya nggak bakalan bisa sampai jauh terdengar. Allah kemudian berkata, engkau wahai Ibrahim, tugasmu melaksanakan perintah. Perintahnya umumkan, wis kon ngumumna. Masalah anjuk apa ora, masalah krungu apa ora, urusane Gusti Allah, urusan saya, kata Allah. Nah, sudah akhirnya diumumkan, tapi Masya Allah bisa menjangkau pada krungu, yang akhirnya datanglah melaksanakan ibadah haji. Nah Bapak dan Ibu, haji itu kan butuh waktu,
pergi haji, berangkat haji butuh waktu. Nih kita nih Indonesia, kemarin Kota Tegal semalam berangkat toh. Kemarin malam semalam ya berangkat. Berapa hari di sana Bapak Ibu? 40 rata-rata ya 40-41 hari. Padahal haji kan paling 5 hari selesai. Kalau umroh paling berapa jam selesai? Haji 5 hari selesai. Kenapa harus sampai 40 hari? Karena gentenan pesawat. Pesawatnya kan gantian, sekian juta orang yang terbang dengan pesawat menuju ke Saudi. Dulu Bapak Ibu, ketika saya berangkat haji tahun 2007 belum ada waiting list, belum tuh. Mulai 2008 wonten waiting list. Sekarang ini Tegal kota kabupaten minimal daftar tunggunya 30 tahun. Ya Allah, suwe. Nah, ketika saya naik haji, naik pesawat, dari luar pesawatnya Garuda, Indonesia Airways, Garuda. Begitu di dalamnya, ketika para pramugari mau nyuguhkan makanan minuman, kan pakai dorongan, ada kereta dorongan, ada itu dorongan tempat makanan minuman. Saya baca tulisannya Thailand Airways. Saya penasaran nanya, Mbak, kok itu tulisannya Thailand? Padahal di luar Garuda. Nggih Pak, iya Pak, ini pesawatnya sewa. Garuda nyewa dari Thailand. Si Garuda pesawatnya kurang. Jadi di luarnya saja dicat selama disewa dirubah jadi Garuda. Tapi itu dapat sewa dari Thailand. Oh iya ya, karena kan berapa 200 sekian ribu kan Indonesia itu. Pesawatnya ya kurang, pesawatnya gentenan, maka dibagi kloter-kloter, kelompok terbang. Pun kalaupun pesawatnya ada, pesawatnya jumlahnya banyak, tidak mungkin lapangan terbang di Saudinya bisa menampung seluruh pesawat yang ada. Artinya nopo, sampai 40 hari haji sing suwe nunggu giliran pesawat niku. Itu pakai pesawat sing cepet, paling jarak tempuhnya 9 jam sekian menit, 9,5 jam lah Indonesia ke Saudi ke sana. Dulu pakai kapal laut berapa lama tuh haji perjalanannya? Lebih lama lagi, apalagi di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Muhammad, lama kan, untuk perjalanannya saja lebih lama. Apalagi zaman dulu belum aman. Di zaman jahiliyah perjalanan menembus padang pasir tidak aman, banyak begal, banyak rampok. Itulah kondisi yang ada saat itu. Oh, berarti kenapa Allah mensyariatkan bulan-bulan haram dari, kan haji itu kan bulan Dzulhijjah. Dari bulan Dzulqa'dah bulannya sudah diharamkan. Diharamkan artinya apa? Dilarang begal, dilarang saling bunuh, dilarang gelut, dilarang rampok. Oh, ini untuk keperluan haji. Biar orang yang pergi ketika berangkat ke tanah suci aman, tidak dirampok, tidak diganggu, tidak dibegal, dan seterusnya. Muharram masih suci karena sama pulangnya memberi kesempatan agar aman, tidak diganggu. Oh, dari Nabi Ibrahim disyariatkan kayak begitu, ternyata itulah rahasianya.
Lah kalau bulan Rajab kan bulan ke-7, sudah jauh dari Dzulhijjah. Ulama berkata, kan orang kalau sudah datang ke sana, pingin ke sana lagi. Tidak mesti harus haji, umroh saja wis. Di bulan Rajab kesempatan bagi orang yang mau datang lagi ke sana. Aman lagi itu, tidak diganggu. Oh, rupanya itu rentetan sabab musababnya. Nah, sekarang di era setelah Islam datang, Islam namanya artinya saja damai, selamat. Islam datang, orang beragama Islam tidak jahiliyah lagi, aman. Sampai sekarang perjalanan aman. Makanya kemudian ketika kita berada di bulan-bulan yang dimuliakan, bukan sekedar tadi tidak boleh merampok, melukai, bukan itu saja, tapi tidak boleh semua perbuatan dosa. Sebaliknya memperbanyak ibadah sebagai ganti dari yang model zaman jahiliyah itu. Artinya Bapak Ibu, tadi Allah itu betapa sayang, perhatian kepada kita hambanya. Ramadan selesai, Syawal selesai, Dzulqa'dah. Kenapa dinamakan Dzulqa'dah? Kalau Dzulhijjah, Dzu itu artinya yang memiliki, yang mempunyai. Dzu Hijjah, haji, bulan yang di dalamnya ada peristiwa haji. Nah, bulan itu dinamakan Dzulhijjah. Kalau yang Dzulqa'dah itu tadi, mereka sudah mulai gencatan senjata, sudah mulai senjata singkirkan, masuk kandang. Akhirnya mereka sudah enggak berkeliaran di padang pasir. Qa'dah itu duduk, Qa'ada duduk. Dzulqa'dah bulan yang di saat itu orang mulai istirahat, duduk-duduk, tidak berkeliaran, tidak tadi gelut, begal, ngerampok, perang, tidak. Bapak dan Ibu, kembali lagi, inilah Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan. Nah, kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak ibadah. Di bulan Dzulqa'dah ini ibadahnya apa? Umum, ibadah yang wajib, sholat fardu 5 waktu dan lain sebagainya. Nanti ibadah-ibadah yang sunnah kita masih berusaha melakukan. Kalau sholat fardu 5 waktu, kita menjaga rawatibnya. Bapak Ibu, siapa orang yang menjaga sholat rawatib? Rawatib itu qobliyah, ba'diyah kan? Siapa yang menjaga rawatib minimal 12 rakaat, jaminan villa di surga. Hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha itu. Siapa yang menjaga rawatib minimal 12, mari kita hitung, 12 berarti subuh qobliyah 2 rakaat, ba'diyah enggak ada. Zuhur itu qobliyah, ba'diyah dua-duanya, dan qobliyahnya bisa 4 rakaat loh, ba'diyahnya pun juga bisa 4 rakaat. Itu kalau full 4 rakaat sama subuh 2 sudah 10. Asar itu adanya qobliyah, tapi qobliyah asar itu tingkat sunnahnya biasa, tidak muakkadah. Kalau yang sebelum subuh, qobliyah subuh muakkadah. Qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur muakkadah. Muakkad itu yang ditekankan, hampir mendekati wajib tapi tidak wajib. Kalau asar hanya qobliyah, tapi qobliyah itu tidak muakkad biasa, ba'diyahnya tidak ada.
Maghrib ada qobliyah biasa tidak muakkad, ba'diyah maghrib muakkad. Isya qobliyah isya biasa ada tapi biasa, ba'diyah isya muakkad, ba'diyah isya. Berarti berapa tuh kalau yang muakkadnya saja, misalnya kita hitung yang muakkadnya saja, subuh 2, kemudian zuhur asar 8 jadi 10, maghrib ba'diyah 2 12, isya ba'diyah 2 lagi 14 tuh yang muakkad tuh. Apalagi kalau mau ditambah yang qobliyah isya, qobliyah maghrib, qobliyah asar 6, sudah 20. Nah kita hanya 12. Kata Nabi, siapa yang bisa menjaga rawatib 12 sudah jaminan punya kapling villa di surga. Pengen badan? Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan. Itu sholat rawatib, belum lagi nanti sholat sunnah yang lain banyak. Habis subuh ada sholat isyraq. Sholat isyraq itu awal duha. Panjenengan sholat subuh teng mriki, habis sholat subuh zikir, habis zikir sholat zikir malih, tadarus Quran atau taklim sampai waktu isyraq. Waktu isyraq itu terbit, matahari terbit, naik sepenggalah ya 10-15 menit setelah matahari terbit, sholat isyraq 2 rakaat yang pahalanya seperti haji dan umroh. Kalau yang merasa aku nggak akan bisa mendapatkan haji dan umroh berangkat gitu loh, kayaknya orang mungkin duitnya langka misalnya, udah usahakan sholat isyraqin, pahalanya loh, bukan berarti sudah melaksanakan haji dan umroh, pahalanya setara gitu. Apalagi nanti ditambah sholat duhanya sendiri. Sholat duha bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat. Sudah berapa tuh? Nanti setelah itu sholat sunnah qiyamul lail witir, qiyamul lail dan witir kalau 11 rakaat sudah berapa tuh? Itu sholat sunnahnya. Belum lagi amalan-amalan yang lain, wah banyak. Kita itu amalannya, setiap amal apapun yang kita lakukan, kemarin sudah dibahas waktu terakhir kajian kita tentang ibadah. Apapun yang kita lakukan, kalau kita nawaitukan karena Allah, maka itu akan bernilai ibadah. Itu kalau dilakukan di luar bulan-bulan 4 itu pahalanya biasa. Tapi kalau dilakukan di bulan yang 4 itu dilipat gandakan. Inilah Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan. Makna termasuk sejarahnya, termasuk apa yang mesti kita lakukan di bulan-bulan itu. Sekali lagi, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah nanti lebih banyak. Bapak Ibu, Dzulhijjah itu Idul Adha itu derajatnya lebih tinggi loh daripada Idul Fitri. Kita bisa lihat takbirannya saja 4 hari. Kalau Idul Fitri hanya semalam, nggak ada harinya, hanya semalam. Tapi kalau Idul Adha 4 malam, malam ke-10, ke-11, ke-12, ke-13, termasuk hari-harinya sampai asar, dari mulai maghrib tanggal 10 sampai asar tanggal 13. Itu takbiran itu kan bukan sekedar ngucap Allahu Akbar, tapi kan mengagungkan pernyataan bahwa Allah itu zat yang paling agung, yang paling besar,
Allahu Akbar, yang telah memberikan kepada kita aneka macam karunia. Nah, di antara karunia yang Allah berikan itu, bulan-bulan itu diatur sedemikian rupa tuh. Allah nggak ingin kita putus dari hubungan dengan Allah. Maka sebagai tanda syukur kita atas kasih sayang Allah, kita memanfaatkan bulan-bulan, kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bapak dan Ibu, ada pertanyaan buatan terkait masalah ini? Itu ada beda pendapat. Kalau saya sendiri tadinya pemahamannya sholat 2 rakaat fajar itu sebelum subuh. Tapi ternyata setelah saya juga membaca, ternyata yang dimaksud dengan dengan sholat 2 rakaat fajar yang pahalanya lebih bagus dari dunia dengan segala isinya, yang dimaksud itu adalah qobliyah subuh. Jadi sekarang saya lebih cenderung memahaminya 2 rakaat yang pahalanya lebih dari dunia dengan segala isinya, itu adalah qobliyah subuh. Kita disuruh berusaha semaksimal yang kita mampu menjaga qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu dilakukan di masjid apa di rumah. Semua ibadah sunnah termasuk sholat sunnah yang lebih bagus dilakukan di rumah. Yang lebih bagus dilakukan di rumah. Tetapi ada tetapinya, jangan sampai qobliyah subuh di rumah ke masjidnya ketinggalan, tidak bisa takbir bersama imam. Oh, saya pingin qobliyah di rumah tapi sampai ke masjid terlambat. Jangan, kalau ya harus diperhitungkan dengan cermat. Kalau andai terlambat, ya sudah di masjid di sini. Nah, di masjid akan ada tahiyatul masjid. Nabi, Bapak Ibu, Nabi melakukan tahiyatul masjid mboten? Mboten nggih. Oh, Nabi kan begitu keluar dari rumah, Nabi di rumah, qobliyahnya Nabi di rumah. Begitu keluar, kelihatan Nabi keluar dari rumah masuk masjid, Bilal langsung berdiri qomat. Qomat itu ya ketika Nabi keluar masuk masjid dari rumahnya itu. Berarti kalau begitu Nabi enggak tahiyatul masjid ya. Dan ternyata Bapak Ibu, yang namanya tahiyatul masjid itu kan fungsinya menghalangi kita duduk ataupun melakukan aktivitas yang lain begitu masuk masjid. Adab masuk masjid, jangan melakukan apapun, itu rumahnya Allah, maka sujud, maksudnya sholat tahiyatul masjid. Nah, tapi tidak mesti sholat tahiyatul masjid itu tidak mesti harus berdiri sendiri 2 rakaat, tidak harus. Ketika melihat jam, qomatnya berapa menit lagi, masih cukup untuk qobliyah sama tahiyatul masjid, lakukan dua-duanya boleh. Lah cukup 2 rakaat tok, berarti tahiyatul masjidnya ndak usah, qobliyahnya yang lebih penting. Mu'akadah tadi sih, tapi sudah siapa yang masuk masjid melakukan qobliyah bukan tahiyatul karena hanya cukup untuk 2 rakaat, sudah include di dalamnya tahiyatul masjid. Kenapa? Karena 2 rakaat qobliyahnya menghalangi dia dari duduk. Jadi jangan duduk, usahakan berdiri sholat. Lah tinggal semenit lagi. Nah, kalau tinggal semenit lagi usahakan berdoa. Kan waktu mustajab tuh, karena nggak bisa sholat 2 rakaat,
Ya udah, berdoa mohon kepada Allah, doa apa saja. Waktu antara azan dan iqamat itu waktu mustajab untuk berdoa. Wallahu a'lamu bissawab. Matur suwun Bapak dan Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan kafaratul masjid, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.